jangan takut untuk akan gagal, karena gagal itu pasti. Jadi takutlah ketika kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fahri Fajar Artabudi. Saya Ketua Karang Taruna Kecamatan Rancasari. Identitas Karang Taruna Kecamatan Rancasari, kebetulan kita itu berada di wilayah Bandung Timur, yang merupakan posisinya berada di Dapil 5. Kita ini terdiri dari 4 kelurahan, di mana itu ada Kelurahan Manjalega, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Cipamokolan, dan Kelurahan Derwati. Di kita terdiri dari 52 rukun warga. Oleh karena itu, kita memiliki kepadatan penduduk yang cukup luas dan demografis yang dipenuhi oleh persawahan dan perumahan. Terkait dengan awal saya terjun di kegiatan keorganisasian Karang Taruna memang cukup unik. Pada awalnya saya merupakan panitia HUT RI 17 Agustus. Namun lebih dari itu, akhirnya saya memiliki minat yang lebih kepada Karang Taruna karena memang organisasi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena prinsip saya adalah Khairunas Anfa'hum Linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tidak ada motivasi khusus. Saya tidak memiliki tendensius untuk menjadi seorang ketua. Mungkin ini merupakan takdir yang diberikan oleh Tuhan, amanah yang diberikan oleh kader Karang Taruna di wilayah Rancasari. Sehingga boleh saya tekankan kembali, saya tidak ada motivasi khusus, tetapi amanah ini, takdir ini yang diberikan oleh Tuhan, oleh rekan-rekan Karang Taruna, insya Allah akan saya tuntaskan dengan baik. Bagi saya tidak perlu ada pengalaman khusus untuk menjadi seorang kader Karang Taruna. Karena semua kita sepakat bahwasannya Karang Taruna itu menganut sistem stem cell pasif, di mana masyarakat yang berumur 13 hingga 45 tahun merupakan anggota Karang Taruna. Hanya saja yang menjadi kemirisan saya adalah tidak semua masyarakat ingin bergabung menjadi pengurus Karang Taruna. Tidak semua masyarakat ingin mengurus organisasi Karang Taruna. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dari organisasi ini adalah rasa kepedulian ketika melihat masyarakat perlu dibantu. Jadi, sense of sosialnya perlu ditingkatkan. Seperti itu. Kenapa harus organisasi Karang Taruna? Karena menurut saya hanya organisasi inilah yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu bisa saya katakan hanya di Karang Taruna lah kita memiliki kewenangan untuk bisa membantu masyarakat secara langsung. Karena memang tugas dan fungsi dari Karang Taruna adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial. Oleh karena itu bagi saya yang ingin membantu masyarakat, saya berharap Karang Taruna merupakan jawaban yang tepat ketika kita ingin bisa membantu masyarakat lebih luas. Telah saya katakan, semua warga Indonesia, warga negara Indonesia, semua merupakan anggota Karang Taruna. Karena Karang Taruna itu menganut sistem stem cell pasif. Jadi, setiap masyarakat yang berusia 13 hingga 45 tahun merupakan anggota Karang Taruna. Tetapi yang menjadi catatan adalah tidak semua warga negara Indonesia yang merupakan anggota Karang Taruna itu mau menjadi pengurus Karang Taruna. Itu yang menjadi permasalahannya. Jadi semua bisa. Program Karang Taruna Kecamatan Rancasari
tidak ada yang spesifik. Saya menjalankan semuanya sesuai dengan apa yang perlu saya jalankan. Yang terpenting adalah, yang pertama saya lakukan adalah melakukan orientasi di lapangan, di mana yang menjadi permasalahan di Kecamatan Rancasari adalah kurangnya kader Karang Taruna yang mau mengurus masyarakat, yang ingin membantu masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, besar harapan saya, dan ini merupakan program jangka panjang ke depan, bahwasannya Kecamatan Rancasari ingin memberikan kader-kader baru Karang Taruna yang bisa membantu masyarakat. Jadi pada intinya adalah saya ingin Karang Taruna di Rancasari ini memiliki estafet kepemimpinan yang jelas, sehingga api perjuangan ini tidak padam di tengah jalan. Tidak ada kesulitan maupun tantangan yang saya miliki di Karang Taruna, karena semuanya bersifat ikhlas, dan jujur Karang Taruna ini organisasi yang sifatnya relawan atau tidak ada paksaan di Karang Taruna. Oleh karena itu bagi saya tidak ada tantangan yang begitu berarti, tetapi mudah-mudahan seluruh pengurus Karang Taruna yang ada di Kecamatan Rancasari, saya berharap bisa terus konsisten dan berkomitmen ketika dalam berorganisasi Karang Taruna. Terkait hal tersebut, pengaruhnya sangat besar sekali, karena telah kita ketahui bersama Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan, wadah generasi muda yang berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial. Oleh karena itu, karena pemuda memiliki sifat yang energik, sifat yang cepat, tangguh, dan tanggap dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya taktis. Oleh karena itu, saya berharap Karang Taruna bisa menjadi garda terdepan dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Momen yang tidak terlupakan adalah ini merupakan momen yang setiap saat saya alami adalah saya senang ketika orang lain senang. Saya bahagia ketika melihat masyarakat bahagia. Jadi mungkin setiap pergerakan saya di Karang Taruna ketika orang lain itu bahagia dan senang, itu merupakan momen yang tidak terlupakan bagi saya. Perkembangan Karang Taruna menurut saya itu, jadi Karang Taruna itu kurang pengurus, kurang kaderisasi, kurang orang yang ingin mau berkecimpung di dunia Karang Taruna. Bagi saya Karang Taruna itu sifatnya nggak selalu sosial. Kita bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik di Karang Taruna, mengembangkan soft skill kita. Jadi jangan termindset bahwasannya Karang Taruna ini organisasi sosial, tetapi kita harus open minded bahwasannya, atau kita memiliki insight baru, pandangan baru bahwasannya di Karang Taruna pula kita bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi, karena tidak menutup kemungkinan organisasi ini bisa menjadi pembuka pintu atau kunci kesuksesan kita di masa yang akan datang. Untuk hal yang belum tercapai di Karang Taruna, memang perlu saya sadari yang namanya permasalahan sosial itu selalu ada hingga akhir zaman, sehingga capaian-capaian kita itu tidak pernah habis. Yang terpenting adalah capaian diri saya pribadi dan organisasi ini ke depan, khususnya di Rancasari, adalah ingin agar masyarakat di Rancasari ini bisa terminimalisir dari gejala-gejala sosial. Saya ingin Karang Taruna menjadi garda terdepan dalam pengentasan masalah sosial. Saya ingin pula kader Karang Taruna ke depannya dipercaya oleh masyarakat dalam menangani masalah sosial. Sehingga kita harus semua sepakat Karang Taruna bisa menjadi leading sektor kegiatan sosial di masyarakat saat ini. Nah itu yang perlu kita ketahui bersama,
di saat pandemi COVID-19 ini seharusnya kita jangan mati gaya. Karang Taruna jangan melempem atau istilahnya adalah tidak bergerak sama sekali. Seharusnya Karang Taruna di saat COVID-19 ini bisa menjadi garda terdepan, bisa menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat, bahwasannya Karang Taruna ini mampu untuk bisa ikut andil dalam pengentasan masalah sosial. Karena COVID ini kan pandemi, yaitu wabah yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Jadi krisis multidimensi di Indonesia ini. Nah, dan saya berpikir harusnya Karang Taruna bisa menjadi jawaban tepat bagi masyarakat ketika terjadi krisis tersebut. Karena kita ini pemuda, kita ini energik, memiliki semangat yang tinggi, memiliki gerak yang lincah dan tanggap dalam melakukan segala rintangan, seharusnya kita bisa menunjukkan bahwasannya Karang Taruna ini lebih baik gitu. Jadi semacam momentum bahwasannya Karang Taruna itu ada, Karang Taruna itu eksis. Jadi COVID-19 jangan jadikan alasan Karang Taruna tidak aktif, tapi harus menjadi lompatan kemajuan ke depannya ketika Karang Taruna itu disebutlah sebagai organisasi 17 Agustusan atau organisasi yang tidak eksis gitu. Paling itu. Tokoh inspirasi saya yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang merupakan inspirator terbaik, guru terbaik saya, dan merupakan yang dimana dia merupakan kekasih Allah, dan saya sangat mengidolakan beliau lah. Sungguh bagi siapapun orang yang ingin memiliki tokoh inspirator, hanya beliaulah yang pantas untuk dijadikan tokoh. Paling menurut saya itu, dan tidak ada yang lain lagi. Pesan moral saya adalah untuk pemuda saat ini, khususnya Karang Taruna ya. Yang terpenting adalah tingkatkanlah semangat kita, tingkatkan rasa tenggang rasa atau rasa kesosialan kita terhadap masyarakat. Karena bagi kader Karang Taruna itulah yang terpenting. Ketika kita tidak memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, maka kita akan sulit untuk bisa membantu masyarakat. Kemudian untuk pemuda saat ini, jangan lelah, jangan takut untuk berkarya, karena saat ini dunia ini sudah mengalami lompatan kemajuan yang sangat tinggi sekali. Kita bisa berkarya dari rumah, kita bisa membuat produk dan kita bisa menjualnya dengan cepat. Jadi jangan takut untuk akan gagal, karena gagal itu pasti. Jadi takutlah ketika kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Paling itu yang bisa saya sampaikan.